الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang pemberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, untuk para keluarganya, seluruh para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti ajaran petunjuk sunnah Nabi SAW. Kita mohon kepada Allah semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat mulakan oleh Allah, insyaallah kajian kita pada malam hari ini tematik yang berjudulkan fikih kurban. Melihat sesaat lagi, sekitar 2 pekan lagi ya kurang lebih, kita akan kedatangan hari raya besar umat Islam, yaitu Idul Adha. Bahkan Idul Adha ini adalah hari raya yang lebih besar daripada Idul Fitri. Harusnya seperti itu. Tapi di kita Idul Adha ini hari rayanya seperti biasa saja dibandingkan Idul Fitri. Tapi kalau kita lihat di Saudi terutama, hari raya Idul Fitri itu lebih meriah, lebih ramai daripada hari raya Idul Fitri. Jadi Idul Adha itu memang luar biasa. Syiar-syiar Islam ada pada hari-hari raya tersebut. Baik, di antara syiar Islam yang ada di hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang hewan kurban atau fikih, hukum-hukum, masalah-masalah yang terkait dengan kurban ini, kita akan bacakan beberapa hadis. Mungkin saya akan ambil 2 hadis saja yang menjelaskan tentang keutamaan atau keistimewaan daripada ibadah kurban ini. Perlu kita catat dan garis bawahi bahwa keutamaan berkurban ini hadisnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Artinya ada sebagian ulama yang menganggap hadis ini tidak valid, hadis ini dinilai lemah. Sebagian ulama menganggap hadis ini hasan. Jadi ada silang pendapat di antara para ulama terkait status daripada hadis ini. Anggaplah hadis ini lemah, kata para ulama. Anggaplah hadis ini lemah, tapi ternyata ketika diteliti lagi, lemahnya tidak terlalu parah. Lemahnya itu tidak terlalu bersangatan, sehingga di dalam Fadhailul A'mal hadis ini boleh untuk kita bacakan. Apa itu bunyi hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini sampai kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahar ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah manusia melakukan suatu amalan pada hari nahar. Hari nahar ini adalah hari menyembelih. Maksudnya Idul Adha. Tidaklah seorang manusia, Ibnu Adam, melakukan suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah melainkan mengalirkan darah. Jadi jika kita melihat di Idul Adha itu mulai dari tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, ini kan 4 hari di mana kita boleh di sana untuk menyembelih hewan kurban. Tinggal kita memilih. Mau tanggal 10 silakan. Enggak sempat tanggal 10, tanggal 11 bisa. Nggak bisa tanggal 11, tanggal 12 juga bisa. Tanggal 13 juga bisa. Di 4 hari ini ada beberapa amalan-amalan yang tentunya akan kita kerjakan. Di antaranya sholat Idul Adha, kita berzikir, kemudian kita bersedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dari sekian banyaknya rangkaian ibadah yang dilakukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling dicintai Allah adalah menyembelih hewan kurban. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha.
Karena kelak hewan yang kita sembelih itu akan datang pada hari kiamat lengkap dengan tanduk-tanduknya, lengkap dengan bulu-bulunya, lengkap dengan kuku-kukunya. Wa inna ad-dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a bil ardi fatayyibu biha nafsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu darah yang disembelih dari hewan kurban itu sebelum dia jatuh menetes ke bumi, sungguh dia telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi darah ketika dikucurkan keluar dari hewan itu belum dia sampai ke bumi, maka itu semua telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatayyibu biha nafsan, maka carilah hewan kurban yang terbaik untuk memperbaiki diri kalian. Jadi perbaikilah diri kalian, kata Rasulullah, dengan hewan kurban yang kalian sembelih. Ini keutamaan yang pertama dari hadis yang pertama yang kita baca. Hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Hadis ini sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam. Beliau berkata, sahabat Nabi SAW pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Wahai Rasulullah, ini hewan-hewan kurban yang disembelih apa ini semuanya? Kenapa mereka menyembelih hewan kurban? Kata para sahabat bertanya, mungkin kenapa para sahabat yang lain-lainnya pada semangat sekali melakukan ibadah kurban, menyembelih, mengalirkan darah dari hewan tersebut. Apa ini ya Rasulullah? Lalu kemudian Nabi pun menjawab, sunnatu abikum Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini adalah petunjuk yang diajarkan dari bapak kalian, nenek moyang kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu, bertanya lagi para sahabat, fama lana fiha ya Rasulullah? Lalu apa manfaatnya buat kami? Apa keistimewaan buat kami? Ini kan sunnahnya Nabi Ibrahim. Ini kan petunjuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang mengamalkan ini. Lalu kemudian kami kenapa ikut-ikutan juga? Terus apa keistimewaan buat kami? Dijawab oleh Nabi SAW, qala bikulli sya'ratin hasanah. Ketahuilah setiap helaian rambut daripada hewan kurban itu menjadi satu pahala. Setiap helaian daripada rambut hewan yang dikurbankan itu akan menjadi satu pahala atau satu kebaikan. Bertanya lagi sahabat, qalu famassuf ya Rasulullah? Bagaimana dengan bulu keseluruhannya? Tadi kan Rasulullah mengatakannya sya'ra itu rambut. Mungkin ada di antara para sahabat bingung, rambut dari hewan kurban. Jazakallah. Rambut dari hewan kurban. Antum gambarkan di depan antum ada kambing. Mana rambutnya kambing ini yang mana? Rambut kambing yang mana? Rambut kambing. Antum masih bingung juga membedakan rambut kambing dengan bulu kambing? Mana dari bulu kambing itu mana rambutnya? Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, fasuf ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu keseluruhannya? Mungkin para sahabat mendengarkan sya'rah, rambut kalau kita kan yang tumbuh di bagian kepala saja kan. Kalau yang rambut tumbuh di sini, ini apa namanya nih? Ada lagi orang rambut tumbuhnya di sini, ada lagi di betisnya. Ini kita nyebutnya apa ini? Rambut atau bulu? Nah, makanya para sahabat ketika itu, ya Rasulullah, bagaimana bulunya keseluruhannya? Karena rambutnya aja mungkin kami nggak bisa ngitungnya. Lalu kemudian Rasul pun mengatakan bikulli sya'ratin minas suf hasanah. Maka setiap bulu yang tumbuh yang ada pada hewan kurban itu akan menjadi satu kebaikan, setiap bulunya. Antum hitunglah tuh bulu-bulu yang ada di kambing tersebut atau di sapi tersebut. Itu setiap bulunya itu akan menjadi satu kebaikan. Tapi sekali lagi kami ingin tegaskan, hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Namun sebagian ulama ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan, ada yang tetap masih melemahkan. Anggaplah hadis ini lemah, tapi hadis ini masih bisa digunakan sebagai fadailul a'mal, motivasi bagi kita untuk beramal.
Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan kita tentang udhiyah. Udhiyah, nama lain daripada Idul Adha, kemudian Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Kalau kita namanya lagi adalah kurban, Idul Kurban, hari raya kurban. Nah, banyak nama-namanya. Tapi di kalangan ulama fikih menyebutnya udhiyah. Jadi bukan Idul Kurban, tapi Idul Adha. Kenapa disebut dengan Idul Adha? Karena hari raya itu umumnya dikerjakan di waktu pagi, di waktu duha. Jadi lebih disandarkan kepada adha itu. Adha yaitu pada hari duha, pada waktu duhanya. Baik, Idul Adha yang terdapat di dalamnya rangkaian begitu banyak ibadah, maka ibadah yang akan kita bahas di sini adalah Idul Adhanya, yaitu menyembelih hewan kurbannya. Hal ini telah ditegaskan oleh dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi tentang kesyariatan, tentang disyariatkannya beribadah kurban. Dalam satu surah terdapat satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban. Surah ini sangat pendek sekali, sudah kita hafal sejak kita masih kecil. Surah apa itu? Surah Al-Kautsar. Bunyinya apa ya? Inna a'taina. Ya, Inna a'taina kal kautsar. Wahai Muhammad, kami telah berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Terus fasalli li rabbika wanhar. Ini yang perlu kita garis bawahi dari surah ini. Fasalli. Apa arti fasalli? Perintah Allah untuk salat. Wahai Muhammad, dirikan salat. Fasalli. Wahai Muhammad, dirikan salat. Fasalli li rabbik, untuk Allah, karena Allah. Wanhar, dan jangan lupa kamu nahar, melakukan penyembelihan di Idul Adha. An-nahar itu adalah penyembelihan yang dia tidak di bagian bagian atas leher. Biasanya kalau di kita menyembelih itu kambing, sapi, ayam, itu biasanya menyembelihnya di atas bagian leher sini, atasnya. Nah, kalau nahar itu dia di pangkal lehernya. Dan ini khusus hanya bagi onta saja. Ini nahar. Ini namanya nahar nih. Jadi di pangkal leher kita ada lobang. Di lobang di sini nih. Nah, untuk penyembelihan onta itu ininya ditusuk. Jadi bukan disembelih begini. Jadi wanhar itu artinya sembelihlah. Maksudnya sembelihlah onta dengan cara menusuk bagian pangkal daripada onta. Untuk pernah melihat orang menyembelih onta? Coba nanti dicek bagaimana cara penyembelihan onta. Jadi onta itu diikat satu kakinya atau apa, berbagai macam cara lah. Tapi senjata tajamnya itu pisau atau apa, itu langsung ditusukkan di sini di bagian pangkal leher onta itu. Tusuk ini. Nah, ini disebut dengan wanhar. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syariat kurban ini juga diperintahkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena contoh yang sudah diberikan oleh Nabi kita dalam hadis yang sahih. Anas bin Malik pernah bercerita, kata Anas bin Malik, "Dhahhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabashaini." Nabi sallallahu alaihi wasallam beridul adha dengan menyembelih dua kibas. Kibas ini adalah dua domba yang besar. Amlahaini. Amlahaini ini berwarna putih, tapi sedikit ada campuran hitamnya. Amlahaini. Amlah itu bahasa Arab yang artinya satu kambing yang berwarna putih keseluruhannya, kecuali hanya ada beberapa titik hitam. Di bagian matanya sedikit hitam, kemudian di bagian kakinya itu, di bawah kakinya ada sedikit hitam, kemudian bagian bawahnya itu, bawah perutnya ini sedikit bagian hitam, tapi mayoritas daripada kambing tersebut berwarna putih. Nah, kibas yang seperti itulah yang dijadikan hewan kurban oleh Nabi SAW. Aqranaini. Aqranaini itu adalah yang memiliki tanduk. Tanduknya panjang.
Zabahahuma biyadihi. Nabi menyembelih kedua kibas atau dua domba yang besar tadi dengan tangan beliau. Wasamma, beliau pun membaca bismillah, wa kabbar, dan beliau membaca Allahu akbar. Ini yang biasa kita dengar. Bismillahi Allahu akbar. Itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a rijlahu ala safahiha. Kemudian Nabi sallallahu meletakkan kakinya di atas leher hewan kurban yang Nabi sembelih. Jadi dibaringkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hewan tadi, membaringkannya itu di sebelah kirinya hewan. Misalnya kita mau nyembelih apa nih? Kambing. Jadi posisi kambing itu ditidurkan di sisi sebelah kiri dia. Kaki-kakinya itu ke arah barat, ke arah kiblat, sehingga kita menyembelihnya mengarah kepada arah kiblat. Tergambarkan yang saya maksud ini. Jadi hewan kurbannya itu ditidurkan. Nah, seperti ini, anggap sebelah sana kiblat, kakinya diarahkan ke sana semua, lehernya juga diarahkan ke sana, lalu kemudian si pekurban menyembelih dari arah sini, dari lehernya. Kaki itu diletakkan oleh Nabi SAW di lehernya. Jadi ini kaki Nabi ditekan oleh Nabi SAW dengan kaki beliau, leher si hewan tadi, baru kemudian dipotong oleh Nabi dengan sama wa kabbara. Nabi baca bismillahi Allahu akbar. Baik, kita membahas subjudul yang berikutnya adalah hukum berkurban. Apa hukum berkurban? Ada silang pendapat para ulama dalam masalah hukum berkurban. Ada beberapa pendapat, tapi saya simpulkan hanya dua pendapat saja. Saya akan mengambil dua pendapat saja, yang dimana di antara sebagian ulama mengatakan bahwa berkurban hukumnya wajib. Hukumnya wajib alal musir, tapi bagi yang memiliki keluangan rezeki, orang yang mampu melakukan itu. Jadi kalau dia memiliki kelapangan rezeki, dia melihat jika sebagian hartanya dia keluarkan untuk berkurban, masih ada sisa untuk keluarganya, untuk biaya hidup keluarganya dan seterusnya, maka di saat itu berarti wajib bagi dia untuk berkurban. Ini pendapat yang pertama. Wajib bagi dia berkurban dengan alasan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau wahai Muhammad dan sembelihlah hewan kurban. Sembelihlah di sini ada perintah. Kata para ulama bahwa perintah baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis menunjukkan akan kewajiban daripada yang diperintahkan itu. Apa sesuatu yang diperintahkan ini? Misalnya menyembelih. Berarti sesuatu yang diperintahkan tadi ini, yang memerintahkannya adalah Allah, maka wajib untuk dikerjakan. Kecuali kalau ada dalil-dalil yang datang berikutnya menjelaskan, oh ini tidak wajib, ini hanya sekedar sunnah. Tapi kata para ulama bahwa menyembelih hewan kurban ini sebagian ulama ya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib bagi yang memiliki keluangan rezeki atau yang mampu untuk melakukan itu. Dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra, wa man lam yadzbah falyadzbah." Siapa orang yang menyembelih hewan kurbannya sebelum mengerjakan sholat Idul Adha. Jadi pagi-pagi habis sholat subuh mungkin nggak sabaran lagi dia ambil hewan kurbannya, dia sembelih sendirian. Nah kata Rasulullah, siapa orang yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Idul Adha, maka hendaklah dia mengulangi penyembelihannya. Mengulangi penyembelihannya berarti dia beli lagi hewan kurban. Karena kurban yang pertama yang sudah disembelih sebelum sholat tadi tidak sah. Lalu kemudian Nabi perintahkan dia beli lagi, dia sembelih. Karena yang pertama nggak sah. Ini menunjukkan kata para ulama, ketika Nabi SAW menyuruh untuk mengganti hewan kurban yang baru, berarti ini hukumnya wajib. Kalaulah tidak wajib, kata para ulama, ngapain Rasulullah SAW perintahkan lagi untuk mengulanginya lagi? Orang yang sunnah doang kok,
Artinya kalau yang ini tadi gagal ibadahnya karena dia menyembelih sebelum sholat, berarti kan hukum dagingnya daging biasa saja. Dia boleh dimakan, boleh, tidak ada masalah. Cuma dia tidak dapat pahala kurban. Andai kata kurban itu hukumnya sunnah, kata para ulama, tentu Rasul tidak akan mengatakan, wahai sahabat, udah, nggak perlu kamu ulang lagi. Ini cukup sunnah saja. Tapi Nabi SAW melihat sahabat ini memiliki kemampuan dalam beribadah itu, lalu Nabi mengatakan, ulangi lagi. Karena sembelihan kamu yang pertama ini tidak sah, dikarenakan belum masuk waktunya, kamu sudah menyembelih. Kamu beli lagi yang lain, kamu sembelih setelah sholat. Nah, di sini kata para ulama menunjukkan bahwa hukum berkurban adalah wajib. Baik, saya tutup dengan dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan hadis yang masyhur, sudah sering kita dengar, man wajadalahu sa'ah, siapa yang memiliki keluasan harta, falam yudhi, tapi di waktu itu dia tidak melakukan ibadah kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia ikut gabung bersama kami sholat Idul Adha. Ini kan menunjukkan ancaman dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ada 1, 2, 3, 4, 5 misalnya dari sahabat Nabi. Ini sahabat-sahabat mampu nih. Mereka mampu untuk berkurban. Tapi di tahun itu tidak berkurban. Apa kata Nabi berpesan? Jangan kalian ikut sholat bersama kami di musola. Di musola itu maksudnya di lapangan yang biasa Nabi sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa, sholat gerhana dan seterusnya. Nabi biasanya melakukan sholat-sholat itu tidak di masjidnya, tapi biasanya di samping masjid Nabi itu ada lapangan. Ada lapangan. Jadi kalau bapak-bapak yang sudah pernah berziarah ke Masjid Nabawi, itu biasanya diajak tur, city tour oleh guide-nya. Nanti di bawah ada namanya Masjid Abu Bakar, ada namanya Masjid Umar, ada namanya Masjid Ali. Nah, masjid-masjid Abu Bakar, Umar, Ali itu tidak jauh dari Masjid Nabawi. Tidak jauh, paling keluar sedikit 500 meter nggak nyampe, ada Masjid Abu Bakar. Ini Masjid Abu Bakar dulu adalah masjid yang digunakan oleh Nabi SAW sholat di musola, itu namanya. Musola itu artinya tanah lapang. Di kita musola itu ya kayak masjid, cuma nggak ada jumatannya aja. Itu musola definisi kita. Tapi musola dalam definisi syar'i hadis Nabi maksudnya adalah tanah lapang yang biasa digunakan oleh Nabi untuk mengerjakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk berkurban namun tidak berkurban, kalian sholat di tempat lain. Jangan sholat bersamaku di sini. Ini kan menunjukkan ancaman dari Nabi SAW, dan ini penegasan, betul-betul penegasan dari Nabi SAW bahwa perkara menyembelih hewan kurban adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama. Berarti ini mayoritas para ulama. Kalau tadi cuma sebagian ulama seperti pendapat Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Lais, Imam Al-Lais, kemudian sebahagian mazhab Maliki. Nah, sekarang kita berpindah kepada pendapat yang kedua, dan ini jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa berkurban hukumnya tidak wajib. Dia hanya sekedar sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. Sunnah. Kalau sunnah ini berarti definisinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Beda kalau wajib. Kalau wajib tadi, pendapat yang pertama tadi, dikerjakan berpahala, ketika ditinggalkan tidak diamalkan, berarti dia mendapatkan dosa. Nah, pendapat yang kedua ini dia lebih cenderung kepada hukumnya sekedar sunnah saja. Jadi tidak sampai pada tingkatan wajib. Di tahun itu misalnya dia memiliki kemampuan, keluasan harta, tapi dia enggan untuk berkurban. Tahun kemarin saya sudah berkurban, tahun ini saya enggak berkurban deh. Nah, ketika dia mengatakan saya tidak berkurban tahun ini, ya dia tidak mendapatkan dosa apapun.
Cuma dia hanya meninggalkan keafdhaliyaan di tahun itu, tidak melakukan ibadah yang luar biasa keutamaan dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua ini tentu tidak hanya sekedar omong kosong dari para ulama. Tentu dikuatkan dengan beberapa dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW. Di antara hadis yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum an yudhhiya, fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Kata Nabi SAW, apabila masuk 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, idza dakhala al-ashr, apabila telah tiba tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ini disebut dengan 10 awal dari bulan Zulhijjah. Kata Nabi, kalau sudah masuk tanggal-tanggal tersebut, wa arada ahadukum, ada di antara kalian yang mau apa? Yudhhiya, melakukan penyembelihan. Jadi berarti sudah ada kemauan, keinginan untuk melakukan ibadah kurban. Fala yamussa min sya'rihi, janganlah dia memotong rambutnya, memotong kulit yang mungkin di bagian badannya ada kulit mati. Biasanya kalau kita itu ada apa namanya di tangan itu kepalan ya, tangannya kepalan, atau di kaki biasanya sering itu. Di kaki ditumin-tumin itu. Antum punya? Kadang-kadang kan iseng tuh. Di apa namanya? Di kopek-kopek apa namanya? Nah, itulah namanya. Nah, itu kalau dia sudah berniat, nih untuk berkurban dari tanggal 1, 2, 3, 4 sampai disembelih hewan kurbannya, dia tidak boleh memotong apapun dari bulu yang tumbuh di badannya. Nggak boleh. Baik itu rambut, kumis, kemudian bulu-bulu apa saja, termasuk daging-daging mati, kulit-kulit mati dari anggota tubuhnya, dia nggak boleh lepaskan. Begitu juga kukunya, jangan dipotong. Nah, bahasa Nabi, kita kembali kepada poin kita, yaitu mana pendalilan yang digunakan oleh para ulama dari hadis ini, bahwa hukum menyembelih hewan kurban sunnah. Perhatikan kalimat wa aroda. Aroda ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang ingin. Siapa yang ingin? Kalau ingin di sini berarti ada penekanan atau tidak di sana? Ada penekanan enggak? Misalnya saya katakan begini, bapak-bapak yang ingin meninggalkan majelis ini, silahkan. Bagi yang mau tetap di sini, silahkan. Nah, kalau saya mengatakan barang siapa yang mau, barang siapa yang ingin, ini ada penekanan di sana atau tidak? Ada seakan-akan wajib nggak? Bapak-bapak wajib harus sampai selesai ya dengar kajiannya. Bapak-bapak memahami itu nggak seperti yang saya sebutkan tadi? Apakah bapak-bapak memahaminya ini wajib atau sunnah? Saya katakan, saya ulangi. Bapak-bapak yang mau, yang ingin meninggalkan majelis ini, barangkali ada kesibukan yang lain, silahkan bapak-bapak. Bagi yang mau tinggal, silahkan. Baik, sampai di situ ucapan saya. Apa yang bapak-bapak pahami dari ucapan saya ini? Apa yang bapak pahami? Wajib untuk tetap di sini atau boleh meninggalkannya? Hah? Wajib atau boleh meninggalkannya? Boleh kan ya, karena saya membahasakannya bagi yang mau, bagi yang ingin melanjutkan silahkan. Tapi bagi yang mau meninggalkan nggak apa-apa, silahkan. Nah, ini pasti dipahami oleh semua yang mendengar, sudah ada kode izin. Boleh saya meninggalkannya. Tapi kalau saya masih punya waktu luang, ngapain saya meninggalkannya? Mending saya habiskan, selesaikan dulu majelisnya. Nah, begitulah kurang lebih yang dipahami oleh para ulama hadis Nabi ini. Nabi membahasakannya apabila masuk 10 awal dari bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian mau berkurban, Nabi membahasakannya
barang siapa di antara kalian yang ingin berkurban, maka jangan dia memotong kukunya, jangan dia memotong rambutnya. Nah, kata mau di sini berarti tidak ada penekanan dari Nabi SAW seakan-akan ibadah kurban itu wajib hukumnya. Kalau wajib, tentu Nabi tidak akan membahasakannya dengan mau. Mungkin dengan bahasa yang lain. Nabi akan katakan, wahai para sahabat yang mampu untuk berkurban, dia wajib berkurban dan jangan dia memotong kuku, rambut dan seterusnya. Tapi ketika itu Nabi SAW tidak membahasakan dengan bahasa itu. Tapi bahasa pilihan. Bahasa pilihan. Siapa yang mau? Yang mau berkurban, yang nggak mau ya udah nggak apa-apa. Nah, hadis ini dikuatkan lagi oleh perbuatan sahabat Nabi. Hadis ini tadi dikuatkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Di antara sahabat Nabi yang menguatkan hadis ini adalah Abu Bakar, Umar. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebagian para sahabat, ketika itu mereka mengatakan, aku melihat, ini yang diriwayatkan oleh Abu Sarihah, ada yang mengatakan Suraihah. Apa kata Abu Suraihah? Aku melihat Abu Bakar dan aku melihat Umar. Mereka tidak melakukan ibadah kurban pada tahun itu. Abu Bakar, sekelas Abu Bakar, apa yang menghalangi Abu Bakar untuk tidak berkurban? Coba. Masalah finansial, masalah dana, masalah harta tidak diragukan lagi. Abu Bakar ini bukan orang miskin. Abu Bakar ini orang kaya. Umar bukan orang miskin. Umar orang kaya. Tapi kata sahabat-sahabat, murid-murid beliau mengatakan, di tahun itu sengaja Abu Bakar dan begitu pula Umar tidak melakukan ibadah kurban. Kalau memang ibadah kurban ini wajib sebagaimana pendapat pertama tadi, tentu Abu Bakar tidak akan meninggalkan itu. Umar tidak akan meninggalkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dari dua pendapat ini, yang paling kuat dan saya cenderung kepada pendapat itu adalah pendapat di mana yang mengatakan bahwa hukum berkurban sekedar sunnah, tidak wajib. Namun alangkah lebih baiknya kalau kita memiliki keluangan rezeki, kelapangan harta, maka silahkan untuk berkurban. Jangan sia-siakan ibadah ini, karena ibadah ini ibadah setahun sekali. Jadi tidak akan kita temui di bulan setelah Zulhijjah. Ada nanti Muharram, ada Rabiul Awal, ada Safar, ada seterusnya. Nah, kita tidak akan dapatkan ibadah ini kecuali hanya di bulan Zulhijjah saja. Jadi sangat sayang sekali bagi mereka-mereka yang memiliki keluangan harta, kelapangan rezeki, lalu kemudian mereka tidak berkurban pada tahun tersebut, padahal ada kemampuan untuk melakukannya. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kurbankan? Yang dikurbankan itu adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu adalah hewan-hewan ternak berupa onta, kemudian sapi yang semisalnya. Apa yang semisal dengan sapi? Kerbau. Ada lagi yang semisal dengan sapi selain kerbau? Hah? Onta beda lagi jenisnya. Apa lagi yang semisal dengan sapi? Kerbau ya. Dan kerbau apa? Yang itu apa namanya? Yang agak mirip dengan kuda itu, yang belang-belang itu apa namanya? Hah? Nah, itu zebra namanya. Itu sejenis enggak? Mirip enggak seperti kerbau? Hah? Enggak. Dia agak mirip ke kuda ya. Kalau kuda kan memang tidak boleh, dia haram memang. Haram. Tapi kalau maaf, kok kuda haram? Enggak ada. Afwan, maaf. Dia lebih kepada himar. Mungkin zebra ini cenderungnya kepada himar. Himar itu haram. Kalau kuda enggak. Kuda enggak haram. Tadi saya keceplosan salah. Kuda itu enggak haram. Kuda tidak haram. Makanya di daerah pulau mana itu yang ada kuda-kuda liar itu? NTT, Sumbawa ya. Sumbawa itu kuda-kuda kecil-kecil itu dipotong, saya pernah makannya, masya Allah enak banget.
Tidak pernah ke sana itu dulu, kemudian dihidangkan kuda liar itu. Nah, itu tidak ada masalah. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa zebra ini dia sejenis dengan keledai. Keledai memang ada hadis khusus yang menjelaskan tentang keharamannya. Cuma zebra ini dihalalkan sebagian ulama karena dia termasuk binatang yang liar. Jadi hewan liar. Kalau himar, kalau keledai, dia hewan yang ada tumbuh hidup di sekitar manusia. Jadi yang mirip dengan itu adalah zebra tadi, tapi dia liar di hutan. Ketika itu ditangkap lalu kemudian didapati, dijadikan hewan kurban, sebagian ulama ada yang membolehkan. Makanya disebut dengan bahasa baqaratul wahsh. Baqarah al-wahsh ini adalah sapi liar. Jadi sapi liar itu ada yang mengatakan zebra. Dan itu boleh, sebagian ulama membolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Tapi zebra ini kan sudah menjadi hewan yang dilindungi ya. Sepertinya iya. Dan kalau memang itu sudah menjadi aturan, tidak boleh kita berburu kemudian menangkapnya, apalagi dijadikan secara terang-terangan sebagai hewan kurban. Masih banyak sapi, masih banyak. Kerbau juga masih banyak. Antum gak usah repot-repot pergi ke hutan cari zebra. Tangkapin zebra, kemudian dikepung untuk jadikan hewan kurban. Masih banyak sapi dan kerbau untuk menjadikan hewan kurban. Baik. Onta jenis pertama. Jenis kedua sapi dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Yang semisal dengan kambing ya domba. Ini bahimatul an'am, hewan ternak yang bisa dijadikan hewan kurban. Ada sebagian ulama mengatakan boleh nggak dijadikan selain daripada 3 jenis ini sebagai hewan kurban. Ada sebagian ulama membolehkan, tapi pendapat ini tidak kuat. Bahkan ada yang mengatakan ayam sekalipun dia, kambing dia dompetnya nggak cukup, di hari itu cuma ada uangnya 1 juta lagi, nggak dapat kalau seekor kambing dengan 1 juta yang dia miliki. Wah, ini kayaknya bisa beli ayam jago nih. Beli ayam jago sama dia, ditangkap, setelah itu dia sembelih di hari Idul Adha-nya sebagai bentuk pengorbanan dia, korban yang dia lakukan di tahun itu. Ada sebagian ulama yang membolehkannya. Lihat sebagaimana yang disebutkan oleh Bilal bin Rabah. Bilal ini sahabat Nabi, berarti ini sahabat Nabi. Dan ternyata apa yang diucapkan oleh Bilal ini sahih, dikeluarkan oleh Abdul Razzaq, kemudian Ibnu Hazm di dalam Muhalla kitabnya. Apa kata Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu? Ma kuntu ubali walau dhuhaitu bidik. Kata beliau, aku tidak peduli. Yang penting tahun ini aku berkurban walaupun hanya menyembelih seekor dik. Dik itu apa? Dik itu ayam jago. Bukan dika, bukan. Ada yang nama dika di sini? Dik itu artinya ayam jago. Kalau ayam betina, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Ayam betina, Dajjajah ayam betina, ayam jagonya dik. Lihat apa perkataan Bilal, ma kuntu ubali walau dhahaitu bidik. Aku enggak peduli. Pokoknya tahun ini kalau tidak ada yang lain yang bisa saya sembelih, minimal ya ayam jago. Tapi wallahu alam bisawab, pendapat ini tidak kuat. Walaupun ini adalah sahabat Nabi yang mengucapkan itu, namun para ulama mengatakan ucapan sahabat itu tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Ucapan Bilal ini hanya ingin memberikan informasi penting kepada kita bahwa jangan sampai berlalu hari raya Idul Adha kita tidak melakukan ibadah kurban. Itu yang ingin disampaikan oleh Bilal ini radhiyallahu ta'ala. Jangan sampai kita lewat di tahun ini, kita punya kemampuan untuk berkurban tapi lewat begitu saja tanpa kita isi dengan ibadah kurban.
Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Bilal sebenarnya. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang umur dari hewan-hewan tersebut. Kalau tadi jenis yang pertama adalah onta, berapa umur onta ini boleh dijadikan hewan kurban? Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tadzbahu illa musinnah, illa an ya'sura alaikum fatadzbahu jaz'atan minad dha'ni. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian jadikan hewan kurban yang kalian sembelih itu umur hewannya musinnah. La tadzbahu illal musinnah. Jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali sudah sampai pada usia musinnah. Musinnah itu adalah saniyah. Saniyah itu dua gigi depan kita nih yang gede ini. Apa namanya nih? Gigi apa? Seri. Gigi geraham atau gigi seri? Nah, itulah pokoknya. Jadi kalau kita lihat sapi itu, di sininya tuh ada gigi gede banget, 4. Nah, itu biasanya kalau dia sudah patah, itu sudah menunjukkan dia sudah sampai pada usia musinnah tadi. Tapi kalau kita ingin lihat nih, mau beli hewan kurban nih, kita lihat, wah giginya masih kecil ini. Ini kemungkinan umurnya belum sampai ini musinnah. Tapi badan tongkrongannya udah gede. Sekarang ini kan bisa seperti itu. Tongkrongannya udah gede, tapi usianya belum nyampe. Makanya hati-hati, kita harus pintar juga dan kita harus menekankan masalah ini. Karena sebagian orang ada yang melihat hanya tongkrongan gede tapi belum cukup umur. Nah, untuk melihat itu dilihat giginya. Apalagi kalau giginya sudah ompong, sudah jatuh. Nanti akan tumbuh lagi dia sebenarnya. Nah, di sini kita melihat bahwa dia sudah sampai pada usia musinnah. Nah, usia musinnah bagi onta itu adalah genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Itu usia musinnah bagi onta. Pastikan onta itu sudah genap berumur 5 tahun. Kalau umurnya baru 4 tahun 10 bulan, maka belum dikatakan dia cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Jadi terancam tidak sah kurban yang dilakukan karena tidak terpenuhi umurnya. Jadi usahakan dipastikan bahwa umurnya sudah genap 5 mau masuk 6. Nah, kalau dia misalnya sapi itu usia musinnahnya adalah sekitar 2 tahun. Usia musinnahnya sekitar 2 tahun masuk tahun ketiga berarti. Jadi genap dulu sudah 24 bulan masuk ke 25 bulan ke 25 atau 26, 27 dan seterusnya, lebih aman lagi. Tapi dia sudah genap 24 bulan berarti aman. Walaupun lebihnya 1 hari 2 hari tidak ada masalah. Karena dia sudah cukup dikatakan umurnya musinnah tadi. Kalau dia kambing atau domba, maka boleh ketika kita mencari hewan yang genap 1 tahun, kambing ya, kambing Jawa. Kecuali kalau kita susah dan berat bagi kita untuk mencari, sudah habis umur yang 1 tahun, maka kita boleh mencari jaza'ah. Jaza'ah ini hanya khusus bagi domba saja. Jaza'ah ini sudah genap umurnya 6 bulan. Jadi 6 bulan kita lihat sudah genap masuk bulan ke-7. Tapi ini khusus domba ya. Tidak bisa disamakan dengan kambing biasa. Kambing biasa itu kambing Jawa namanya, mungkin sebagian yang lain katanya kambing Jawa. Ini tidak boleh kurang dari 1 tahun. Dia harus genap 1 tahun masuk bulan yang ke-13. Tapi kalau dia domba ini sebagian ulama ada yang membolehkan kalau dia sudah genap 6 bulan masuk bulan ke-7, maka sudah dikatakan cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pada poin yang berikutnya adalah aib-aib yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Aib-aib yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Kalau aib ini ada pada hewan kurban,
maka kurbannya ketika itu tidak sah. Jadi hewan itu jadikan apa? Hanya sembelihan biasa. Sembelihan biasa, dan dia tidak mendapatkan nilai pahala kurban. Dia hanya mendapatkan pahala hewan yang disembelih biasa saja. Kalau dia berikan kepada orang lain berarti nilainya sedekah biasa. Baik, apa itu aib-aib yang harus dihindari dari hewan yang ingin kita jadikan kurban? Aib yang pertama adalah al-awra al-bayyinu awruha. Awra itu matanya cacat, picak kalau kita. Dia tidak sampai dikatakan buta. Beda buta. Buta itu bahasa Arabnya a'ma. Kalau a'war ini dia sebahagian besar matanya itu, kalau kita ada bola mata hitamnya, sebagian besar hitamnya tuh tertutup, tinggal dikit lagi bagian hitamnya. Ini sakit mata yang disebut apa nih kalau di kita? Katarak. Katarak atau apalah namanya. Jadi a'war itu dia belum sampai dikatakan buta. Belum sampai dikatakan buta. Nah, aib ini kalau kita lihat ada pada hewan kurban, kita mau cari pilih-pilih nih, kambing misalnya, harganya murah ditawarin 2 juta, alhamdulillah, sesuai budget saya. Tapi jangan lupa lihat dulu, ada nggak aibnya? Di antara aibnya adalah lihat dulu matanya. Oh, ini matanya kelihatannya dia sakit mata ini. Oh, ini enggak Pak, ini sakit matanya barusan dan itu tidak sampai menghalangi pandangan dia. Ini sakit mata biasa, Pak. Alhamdulillah. Kalau biasa tidak mengapa. Tapi kalau dia sudah tadi bagian besar mata, bola matanya itu terlihat sakit, maka mending cari hewan yang lain. Jangan pertahankan hewan tersebut. Cari yang lain. Baik. Apalagi yang buta. Buta sama sekali mungkin dari lahir dia atau dari dia berusia 2 bulan 3 bulan kecelakaan, buta matanya dari kecil sampai dia bertahan hidup besar, kemudian badannya gede tapi matanya buta, nggak bisa lihat. Ini tidak boleh dijadikan hewan kurban karena dia cacatnya lebih parah daripada a'war tadi. Jangankan a'ma, a'war saja tidak boleh dijadikan hewan kurban. Baik, silakan azan dulu. Sudah masuk waktu azan? Ya, silakan. Sakit tampak jelas sakit yang ada pada hewan tersebut jangan dibeli lalu kemudian dijadikan hewan kurban. Kecuali dia sakitnya ringan. Sakit ringan, misalnya kelihatan dia flu dikit saja, ini tidak ada masalah. Kalau dia kelihatan mau bangun aja susah, walaupun dijual murah oleh penjual, jangan dijadikan itu sebagai hewan kurban karena dia terdapat penyakit yang parah. Apalagi sekarang kan hewan kurban itu bisa dilihat oleh dokter kondisi kesehatannya. Kalau dokter mengatakan ini tidak direkomendasikan, jangan dibeli. Apalagi bagian dalamnya mungkin sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Karena sebagian hewan itu dia kelihatan dari luarnya dia kelihatan sehat, tapi mungkin bagian dalamnya dia sudah tidak layak dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Ini aib yang kedua. Aib yang ketiga, al-arja'u al-bayyinu arjuha, yaitu hewan kurban yang pincang. Pincang, jalannya udah pincang. Tapi pincangnya ini memang bukan setelah kita beli ya. Sebelum kita beli dia sudah nampak ini pincangnya udah jauh-jauh hari. Udah lama banget. Mungkin setahun yang lalu atau apa. Tapi kalau dia tadinya sehat, lalu kemudian kita beli masih dalam kondisi sehat, terjadi kecelakaan, mungkin dia jatuh atau mungkin kakinya tercemplung dalam lubang atau apa menyebabkan kakinya cedera. Nah, ini tidak ada masalah, insya Allah tidak mengapa, masih boleh dijadikan hewan kurban. Tapi kalau sakitnya ini sudah lama sekali dan pengaruh dari sakit itu dia jalannya tidak sempurna, pincang dia, maka jangan dibeli dan dijadikan hewan kurban. Apalagi kakinya putus. Yang pincang saja berarti kan kakinya ada. Ini ada hewan yang dijadikan kurban kakinya tuh udah nggak ada. Mungkin patah, lalu kemudian setelah itu tidak mungkin dia diobati, harus diamputasi, diputuskan kakinya, atau dia dari lahir
dari lahir kakinya cuma 2 sapi itu atau 3 gitu, satunya nggak ada. Ini aib, nggak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian yang keempat, al-hazilatu allati la tanqa, yaitu kurus kerempeng, kurus banget. Nampak udah tulang-tulangnya. Ini kalau disembeli ini ada dagingnya nggak ini? Ini jangan-jangan disop semua nanti ini. Nah, ini jangan dibeli. Kurus banget kelihatannya. Ditimbang cuma 5 kilo. 5 kilo. Kambing 5 kilo misalnya gitu. Tapi dia kambing, domba. Hanya cukup umurnya ini, cukup. Udah setahun lebih. Ketika ditimbang, 5 kilo, 6 kilo. Ini berarti kan dia kurus banget. Ini aib. Jangan dibeli. Baik, ini 4 aib yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Hati-hati 4 aib ini. Bisa diulangi? Yang pertama tadi apa? Buta. Dia tidak dibawa buta lagi ya, picak atau apalah bahasa kita. Picak mungkin. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi bahasa Arabnya adalah aura, awar. Nah, kemudian yang kedua apa? Sakitnya parah, dia sakit banget, sudah sakit parah. Kemudian yang ketiga, pincang. Yang keempat, kurus. Baik, kita akan lihat aib-aib yang ada pada hewan kurban. Namun aib ini tidak sampai kepada mengganggu keabsahan kurbannya. Cuma makruh saja. Jadi aib ini kalau ada pada hewan kurban itu, maka makruh dia dijadikan kurban. Apa saja aib-aib tersebut? Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah maqtu'atul udhun au juz'un minhu. Jadi terputus telinganya itu putus atau sebahagian daripada telinganya hilang. Ya, kalau kita melihat ada sebagian orang kampung itu, kalau dia mau nandahin sapi dia, dipotongnya telinga orang itu. Telinga sapi itu dipotongnya, diguntingnya. Jadi kadang-kadang motongnya itu ada lagi modelnya beda. Kalau dia segitiga di sini, nah ini berarti punya bapak fulan nih. Dia waktu mungkin masih kecil kali ya, sapi itu baru lahir mungkin langsung dipotong telinganya. Tapi kalau potongnya sedikit sebagai penanda, itu mungkin tidak masuk dalam aib ini. Yang masuk dalam aib ini adalah telinganya itu nggak ada, putus telinganya, atau sebagian besarnya dipotong telinga tersebut. Maka jumhur ulama mengatakan bahwa aib ini makruh jika ada pada hewan kurban tersebut. Baik. Aib yang kedua, maksuratul qarni au aksaruhu, patah tanduknya atau sebagian besarnya. Misalnya tanduknya itu segini. Mungkin kalau domba apa yang panjang tanduknya itu, domba Garut ya. Domba Garut itu kan sampai melingkar gini lagi tanduknya. Nah, kalau kita lihat tanduknya yang sebelah itu ukurannya segini, patahnya lebih banyak misalnya segini patahnya, tersisa cuma segini, berarti ini aib. Namun aibnya ini tidak sampai mengganggu keabsahan kurbannya. Kalau dijadikan hewan kurban sah. Namun ini aib menjadikan kurbannya makruh untuk tetap dilaksanakan. Baik, ini 2 aib yang hanya sekitar makruh saja ada pada hewan kurban. Ada model aib yang ketiga. Model aib yang ketiga ini dia dilihat aib, tapi aib ini tidak memberikan pengaruh. Artinya kalau dijadikan hewan kurban tetap sah dan tidak berkurang pula fadilah, keutamaan, pahala yang akan dia dapatkan. Aib tersebut diantara yang dicontohkan oleh para ulama adalah allati la asnana laha. Bisa jadi giginya nggak ada. Bisa jadi patah sudah giginya, dia sudah sempurna umurnya, patah, penggantian gigi. Tapi pergantian giginya sudah belum nampak, baru nampak kecil banget gitu. Nah di sini berarti aib nih, giginya nggak ada. Namun aib ini tidak akan memberikan pengaruh terhadap ibadah kurban yang dia lakukan. Atau aib yang lain yang dicontohkan oleh para ulama adalah maqtu'atuz adzambi au al-aliyah. Aliyah ini adalah ekor. Jadi putus ekornya. Ekornya itu putus setengah, putus semuanya tidak masalah kata para ulama.
Jadi tidak menjadi masalah. Atau sebahagian daripada hidungnya, bagian hidungnya hilang atau putus bagian hidungnya, ini aib. Tapi aib ini termasuk aib yang tidak mengganggu keabsahan dan keutamaan dari hewan kurban yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara aib lagi adalah al-khusah. Khusah itu jantannya dikebiri. Jantan biasanya domba yang sering dikebiri itu di kejantanannya mungkin diambil sehingga dia akan fokus kepada penggemukan, gede banget nanti dia. Nah, ini tidak mengapa, ini aib, tapi aib ini tidak mengganggu keabsahan daripada ibadah kurban. Karena Nabi SAW juga pernah menggunakan hewan kurban yang beliau sembelih dari hewan yang dikebiri. Jadi ini tidak ada masalah insyaallah. Baik para hadirin dan hadirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sifat-sifat dari hewan kurban ini. Kalau ada sifat-sifat ini, maka sunnah bagi kita untuk menjadikannya sebagai hewan kurban. Dan ada beberapa poin-poin yang lainnya yang perlu kiranya untuk kita bahas, tapi karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan pada pertemuan pekan depan masih bisa kita bahas ini, karena masih ada beberapa poin-poin lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan ibadah kurban ini. Dan nanti kalau memang ada masih waktu diberikan dan kesempatan, kita akan jelaskan tata cara penyembelihan yang syar'i. Tata cara penyembelihan yang syar'i. Kalau memungkinkan untuk dipraktekkan, kita praktekkan. Cuma siapa yang bersembelih ini? Kita praktekkan. Tapi jika tidak memungkinkan, ya gimana lagi? Tidak bisa lah kita praktekkan. Sayang nanti, Ustaz kita mau praktek menyembelih hewan kurban. Baik, apa yang kita mau praktek ini? Nanti kita akan beli misalnya Ustaz 1 ekor domba. Waduh sayang ya kalau kita praktek sekarang. Mending dijadikan hewan kurban. Kalau sekarang menyembelihnya dapat pahala kurban atau tidak? Enggak. Tapi dia dapat mungkin menebarkan ilmunya. Cuma kan sayang. Nah, mungkin kalau tidak dipraktek ya teorinya kita akan bahas, karena penyembelihan syar'i ini juga perlu. Banyak sebagian orang yang dia tidak paham di dalam penyembelihan. Nah, kalau dia tidak paham dalam penyembelihan, harus ada ustadz yang ahli memantau kondisi hewan yang disembelih. Ini yang sering kami nasihati kepada panitia kurban. Jadi dari sekian banyak list-list pekerjaan yang ada di bagian panitia, misalnya bagian pengadaan, bagian distribusi, bagian apalagi pencacahan dan seterusnya, jangan lupakan bagian khusus. Ditunjuk satu orang untuk melihat keabsahan, kesahan daripada hewan yang disembelih. Karena yang menyembelih itu kan kadang-kadang hanya modal berani. Dia berani luar biasa. Tapi tidak ada yang mendampingi. Dilihat dulu ketika dia menyembelih itu. Sudah memenuhi syarat atau belum? Yang sesuatu yang harus putus itu tenggorokannya itu sudah putus atau belum? Nah, ini perlu untuk kita kaji. Kemudian setelah disembelih, apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang baru saja disembelih, masih bergerak dia, sudah dimulai untuk pengkulitannya. Ini penyiksaan, nggak boleh, dan bisa terancam hewan kurbannya tidak sah. Ada sebagian lagi karena mungkin mengejar target, baru saja disembelih, setelah itu ada model sapi itu, apalagi dia sapi kupang atau apa namanya itu agak agak lama matinya, kuat memang sapinya. Jadi itu betul-betul harus didiamin dulu sampai dia mati total. Kadang ada yang nggak sabaran, wah ini waktu nih, kita dikejar-kejar waktu. Akhirnya apa? Masih bergerak-gerak kakinya, dia potong kepalanya. Dalam kondisi dia masih hidup. Nggak boleh. Ini penyiksaan. Dan bisa jadi matinya itu bukan karena disembelih. Matinya bisa jadi karena dipotong kepalanya tadi atau dikulitin. Hewan yang mati tanpa disembelih halal atau tidak halal? Halal atau tidak halal? Hewan matinya itu bukan karena disembelih. Halal atau tidak nih? Makanya hati-hati, terancam. Saya tidak berani mengatakan itu haram, tapi kehati-hatian kita harus ada di sini. Makanya panitia harus berhati-hati di sini.
Ada sebagian lagi nggak sabar, habis disembelih, darahnya masih mengucur begini. Wah, kotor nih kotor, tapi ini kan masih bergerak. Udah biarin aja. Jangan disiram, lukanya itu perih. Dia masih hidup. Ada sebagian orang masih mengalir tuh darahnya, udah disiram pakai air gini, dibersihin. Kasihan. Ini masih lukanya sudah ternganga besar begitu, dia masih gerak. Datang panitia rajin, disiram pakai air. Yang disiram itu bukan darah-darah yang di sekitar itu, tapi darah yang mungkin cipratannya akan mengena luka-luka bekas sembelihan itu. Bahkan ada sebagian yang mereka langsung pada leher yang disembelih itu yang disiraminnya. Ini kan sesuatu yang kasihan lah kita melihat banyak orang yang bersemangat ibadah tapi tidak dipandu dengan ilmu. Nah, disinilah pentingnya kita, apalagi panitia. Panitia harus betul-betul memiliki ilmu dalam pelaksanaan ibadah ini, karena dia sebagai wakil dan kelak ya tentu dia akan diminta nih pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dia ada di situ, dia melihat kemungkaran di situ, pelanggaran, tapi dia diamin saja. Disinilah perlunya kita harus belajar sebelum kita beribadah, terutama ibadah menyembelih yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam jemaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin sebentar. Oh ya.